Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari penjara bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya yang bukan siapa-siapa, tentunya di channel sampah, namun bisa didaur ulang. Masih seputar Dek Bahar ya. Kita malam ini bahas lagi Dek Bahar. Insya Allah luar biasa akhlak beliau ya. Beberapa jam yang lalu saya mengatakan mereka mulai kepanasan di belakang. Cuman tidak bisa untuk mengambil tindakan seperti yang digumamkan kepada budak-budaknya, bahwasanya ini pejuang, ini orang paling kuat di bumi, ini ras paling mulia, segala macam lah. Ternyata cuman segitu. Ntar kita baca komen sahabat kita dulu. Sebenarnya banyak yang berani one by one sama Bahar. Cuman budak-budaknya kayak anak STM, cuman beraninya persekusi. Seperti itu bang. Jadi Sin. Mohon maaf teman-teman, keselak teman-teman. Keselak apa? Sisa jengger. Oke, si Bahar baperan. Nggak apa-apa, memang itu yang kita harapkan. Jadi begini teman-teman ya. Ini di channel Said Bahar bin Smith Official. Yang nantangin Habib Bahar, kau lihat itu Rian Jombang, pembunuh berantai, dihajar sampai patah tulang rusuknya dan muntah-muntah darah gara-gara khianat sama Habib Bahar. Keledai sok-sokan nantangin singa. Bukan levelnya beliau kau TIJ. Teguh Iqbal Johar, dia ngetek gua. Ini gua baca dulu. Nanti baru kita bahas ya. Ada sebuah berita dari news pokoknya dari berita online ya. Kamis 19 Agustus 2021, judulnya pengacara ungkap Rian Jombang alami patah tulang hingga tangannya dahsyat. Terus mau gue bilang apa? Gue bilang wow begitu? Iya, lam alif, hamzah, atau gimana? Wow. Singa teman-teman. Memang sama si Rian Jombang level. Sama singa ini kan sesama sesama yang seperti itulah. Orang-orang yang memiliki karakter psikopat ya. Psikopat. Sama ngabalin level. Ya nama-namanya singa. Si ngabalin sama si Bahar ini ya sama-sama singa lah ya. Terus kalau si Rian Jombang berhasil dipatahkan tulang rusuknya, terus gue harus bilang apa? Coba. Nih yang punya channel Said Bahar bin Smith Official. Yang nulis statement ini adalah si Bahar sendiri. Walaupun narasinya kesannya orang lain yang nulis. Bagaimana saya tahu ini dia yang nulis? Yang pertama ada beberapa identik chat dia dulu waktu minta-minta miras dengan isi tulisan di sini. Camkan itu Bahar. Jangan sampai ubeberkan itu ya. Budak nggak tahu, budak diam aja. Ya, masih ingat?
Chat waktu minta-minta duit juga begini. Seringnya hanya kepisah. Nah. Nomor mana ada dong? Itu Bahar yang nulis, saya hafal betul cara main dia. Ah tuh, mantan budak, mantan duta budak, Bung Lubis 212. Ana juga paham. Tadi malam chat-chat dia yang lama kan kita lihat. Jadi tulisannya persis. Coba kalian yang sering ngechat sama si Bahar, coba kalian cocokin dengan status yang ada di tab komunitas channel YouTube Said Bahar bin Smith Official. Jadi jangan melawan. Ini singa apa ini namanya ya, singa Bahar. Janganlah kau lawan harimau kupas. Ya, dikupas nanti. Dikupas tuntas. Mau digundulin di penjara, mau kayak gimana pun nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah. Yang penting kita dikriminalisasi, nggak ngaku-ngaku dikriminalisasi. Ini mukul bocah, masukin ke penjara, pejuang. Nah, singa songong namanya itu. Jangan songong kita, jangan sombong. Popularitas, kekayaan itu tidak abadi itu. Stok miras dari luar negeri udah lama habis. Nggak ada yang mau ngirim lagi. Makanya makin PA. Oh gitu ya Bahar ya. Ini yang tulis ini mantan anak buah lu nih. Mantan budak nih yang nulis. Masih ingat dengan Bung Lubis 212? Coba lu bilang nggak ingat, nggak kenal, coba. Coba lu bilang, Lubis 212 nggak kenal. Ana nggak kenal sama Lubis, coba. Ya. Nah, nggak kenal sama Lubis. Terima kasih Iqmal. Giliran dikasih yang 4 juta ya. Kalau dikasih ratusan ribu nggak ada, syukrannya nggak ada ya. Bye lu. Istighfar TIJ. Astagfirullahaladzim. 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 Nih kita bakal bongkar teman-teman ke depan. Gua mau lihat kegagahan dia di sosmed. Kegagahan dia mukulin sesama napi. Berapa orang lu keroyok Sirian? Bahar? Sok sangar lu. Berapa orang lu keroyok si Rian sendiri? Modal kayak gitu lawan kau, kemudian kau anggar-anggarkan di depanku. Kita rekor mukulin orang, ini nggak perlu kita tunjukkan di publik. Apalagi kita ulama lo ngakunya. Habib lo ngakunya, nggak ada itu preman itu yang ngandal-ngandalin tato, ngandal-ngandalin mukul orang, ngandal-ngandalin bunuh orang, ngandal-ngandalin gorok orang, menghilangkan nyawa orang. Itu preman kelas curut, saudara. Habib masa gitu? Gara-gara lu bikin malu, gelar habaib, gelar mulia, yang kita takzimi, yang kita hormati. Nggak selevel tapi ngetek TIJ. Udah tahu model-model mereka, saudara. Ini gua pertontonkan. Akhirnya nggak tahan. Dari tadi gua udah bilang, mereka itu udah nggak tahan di belakang, kepanasan. Mau persekusi gua nggak berani. Mau nyuruh anak-anak di Aceh agak berani. Cuman suruh bikin video. Nah, coba kalian pahami. Umat muslim, saatnya kita berpikir dengan akal sehat. Demit pun kalian bilang, Habib. Ada aja kalian. Golok sakti, kesium belut, kebal. Itu ilmu dobol, bukan ilmu agama itu. Itu bukan yang dipertontonkan oleh Habib. Bukan tontonan yang dipertontonkan oleh ulama. Itu tontonan yang dipertontonkan oleh dukun recehan, saudara. Masalah jengger bahas. Mau nyindir gua lu? Mau jenggernya panjang? Lu pernah suka nggak mau sama lu ya kan? Jangan sampai gue beberkan semua. Jangan, ini bukan masalah itu. Kita nggak masuk ke sana teman-teman. Saya hanya ingin edukasi
kepada masyarakat semuanya bahwa gelar Habib itu berat, saudara. Enggak sembarangan orang bisa diberikan gelar tersebut. Hah? Ini lu yang tulis, Bahar, tulisan lu gue paham, walaupun kita nggak pernah chattingan. Ya, ini gue baca lagi. Yang nantangin Habib Bahar, kau lihat itu Rian, Jombang, pembunuh berantai dan hajar sampai patah, dihajar sampai patah tulang rusuk. Ada spasinya. Dan muntah-muntah pakai dua besar itu ya, tulisannya huruf besar semua menunjukkan psikologi dia lagi terganggu. Keledai sok-sokan nantangin singa. Keledai itu lu. Keledai bawa kitab. Ceramah nyebutin judul kitab, ya itulah keledai bawa kitab kalau istilah kita. Keledai itu tidak akan pernah masuk ke lubang yang sama. Sebodoh-bodoh keledai, lu berapa kali masuk penjara? Kasusnya ya seperti itu, penganiayaan, pukulin bocil, pukulin sopir, itu keledai. Agak usahlah ku ceritakan harimau Sumatera itu seperti apa. Ya, harimau Sumatera itu kalau masuk perangkap, dia merintih kesakitan. Tapi dia akan nandain itu. Siapa-siapa aja yang pasang jeratan. Dia nggak dendam. Siapa aja yang pasang jeratan akan dicarinya. Satu persatu akan dibersihkan dari paham pentololan penggoblokan. Nah, gua tanya nih sama budak semua, yang diperjuangkan si Bahar apa? Si Bahar udah jujur itu bukan level. Mantap Har. Saya setuju karena Bang TJ jelas laki. Beda dengan ente yang pakai lipstik kayak mak-mak kompleks. Jadi jelas dong, bukan level. Har betul. Ya nggak level lah, gua kagak pakai lipstik, gua kagak keluar masuk salon. Ya, gua kagak mukulin bocil, gua kagak bangga habis mukulin bocil, kemudian ngakuin diri gua ulama, diri gua habaib. Track record gua mukulin bocil, kemudian gua kreak-kreak kalau gua ini pejuang. Itu bukan level kita, saudara. Terus kita kreak-kreak kalau kita ini pahlawan. Enggak, saudara. Sekalipun kita berbuat kebaikan untuk agama, untuk apa kita kreak-kreak? Sayalah yang paling benar, sayalah yang paling berjasa untuk agama, sayalah yang paling berjasa karena mukulin bocil. Enggak perlu. Itulah ilmu ikhlas yang dimiliki oleh ulama, oleh para habaib. Lah si Bahar. Ulama dari mana? Ceramah isinya muji-muji diri. Ana Syafi'i, ana ceramah dari pagi sampai sore, sampai malam lagi dikasih duit. Sampai sana, saudara. Ana sakit. Malah nggak boleh masuk mobil kemari, saudara. Bayangkan, saudara. Saya ceramah bukan cuma di sini. Saya ceramah sampai ke pedalaman Papua. Mana pedalaman Papua? Lu ngeroyokin si Rian berapa orang? Kayak gitu lawan lu. Ya memang jelas kagak level. Kemana-mana bawa budak. Kemana-mana dijagain budak. Kemana-mana sampai berak pun dikawal budak. Bukan level gua gitu Har. Gua bukan anak mami. Ya, gua bukan anak mami. Sampai ngerokok pun harus dibakar sama orang. Nggak boleh kita memperbudak orang lain. Ya, kita misalnya tahu, misalnya lu merasa diri ulama, tunjukkan sikap seorang ulama seperti apa. Ya, kreak-kreak seperti itu bukan berarti tegas, Har. Tegas itu bukan begitu maknanya. Bukan. Lu salah itu. Ya, kalau lu ulama, nggak mungkin si TIJ ini berani congor seperti ini. Karena gua tahu lu siapa. Karena gua tahu lu siapa. Selangkangan lu gua tahu. Kalau seandainya yang lain mungkin nggak berani sama lu, karena nggak tahu. Kalau si TIJ ini tahu. Ya. Cuman budak-budak di Aceh kagak tahu. Bocah-bocah yang lahir setelah tsunami. Lu track record lu seperti apa,
Gaya lu seperti apa? Pergaulan lu dulu seperti apa? Hah? Aduh, bahar. Itulah kita gampang dibodohi karena gampang kagum, gampang takut. Nggak nanggung-nanggung takutnya. Nggak berani bahas karena dia udah branding diri sebagai cucu Nabi, sebagai alim ulama. Ulama itu kata guru ana Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau mengatakan bahwa ulama itu orang yang solih, ya, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, bukan seperti elu. Kita di Aceh tahu ulama itu seperti apa. Saudara, bukan nggak tahu. Sebejat-bejatnya orang di Aceh ini tahu ulama seperti apa. Bukan kelas curut pun diakui yang ulama. Masya Allah. Jualannya hancur lebur bang, gulung tikar. Jualan nama-nama kitab, jualan jigong, jualan wirid, zikir, hizib. Terakhir jualan infus. Ayo, mau jualan apa lagi har? Jualan apa lagi har? Jadi untuk para budak, pamer kemewahan kayak hartanya halal aja. Yang kemarin di dalam penjara itu kan ada bung, video yang dikirim sama Cerel, disimpan aja itu. Yang dia bikin taman, dia bikin kolam itu. Kemudian yang ada kucing savana itu yang nggak mau jinak sama dia. Nah, itu waktu di dalam LP itu. Jadi budak kalian nggak tahu, kalian diperbudak nggak sadar. Jadi teman-teman, si Bahar ngetek gua, kata budak nih, TIJ nggak direspon, nggak level, terus dia ngetek karena nggak tahan, takut budak-budaknya pada bubar, takut orang-orang pada sadar siapa dia. Ya, kalau memang narasi gua ini mengandung fitnah har, kalau memang narasi gua ini mengandung ujian kebencian har, kalau memang narasi gua ini menjatuhkan nama baikmu har, silahkan kau laporkan ke polisi. Tapi ingat, statementmu, orang yang suka melaporkan orang, Habib yang suka melaporkan orang, bukan Habib namanya, ingat tuh. Atau suruh orang lain seperti kerjaan kalian biasanya. Kemarin salah setting kan? Kemarin kalian salah setting, biasanya kalian persekusi oleh orang lain, suruh persekusi. Ya, sama orang lain kalian suruh datangi orang, anak buah kalian. Kemudian melaporkan, orang lain kau suruh. Itu cara kerja kalian. Tertib sekali seperti kerja buzzer. Kau suruh orang dulu buat laporan orang lain seolah-olah bukan kalian. Seolah-olah yang melaporkan orang itu adalah muhibbin. Itu permainan kalian. Permainan kalian itu har. Mau kau tunjukkan mukulin si Rian, mau kau sodomi si Rian, nggak ngaruh ke kita. Karena itu kita sudah sangat memahami permainan licik seperti itu. Ini ada Padepokang nih. Assalamualaikum Abang TIJ Bung Lubis. Alhamdulillah Rian Jombang baik-baik saja. Terima kasih Padepokang ya. Padepokang tolong kasih tahu ke Ana berapa orang yang ngeroyok si Rian itu. Yang katanya si Bahar gak habis ngeroyokin si Rian Jombang itu sampai patah tulang rusuknya, itu berapa orang? Kasih tahu ke Ane nih. Padepokang, coba. Tahu ente berapa orang? Padepokang, mana Padepokang? Ngasih tahu berapa orang ngeroyok si apa itu? Sampit, Kalimantan Tengah hadir. Salam buat rekan-rekan yang ada di Sampit. Dia pikir kayak gitu udah hebat sekali. Sesama tahanan berkelahi, kemudian dia ngeroyok si Rian. Tolong kasih tahu ke aku, Padepokang. Berapa orang kalian ngeroyok si Rian? Kurang seru TIJ, samperin dong. Kita tunggu aja mereka samperin gue bang. Coba, kita jangan kalian gertak, hanya kalian bisa matahkan ranting, hanya dengan kalian bisa mukulin bocil, jangan. Assalamualaikum saudara lun, puha balawitnyo, moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, anik nanggro.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeroh lagoina hinan buah apa? Itu bukan mengeroyok, Bang. Oh, bukan mengeroyok. Terus gimana ceritanya, Padepokan? Cerita dong ke kita. Jadi si Rian dipegangin sama yang lain atau gimana tuh? Atau dia dikhianati? Khianatnya seperti apa khianatnya? Iya, gertak anak Allah itu. Tuh lihat, Anda sudah mukulin si Rian sampai tulang rusuknya patah. Terus ngaku ulama, saudara. Ngaku Habib, saudara. Apa begitu? Coba. Patek YouTube ini benci ke para habaib. Hati-hati para pengikut orang ini, bahaya banget. Hati-hati ya kepada pengikut orang ini, bahaya banget. Karena preman kelas teri, gua bongkar kedoknya, marah nih budak-budaknya. Alhamdulillah habagad, jeroh. Coba Kang Bahar tanggal 20 ke Aceh. Dia kalau nggak salah TIJ tinggal 21 dia di Medan. Menurut info tanggal 18 dia ke Sumatera. Entah ke Aceh dulu atau gimana. Kalau nggak berubah jadwalnya ya. Nah. Ternyata Bahar lebih lebay dari Samsudin. Lebih lebay dia. Lebay. Bahkan double teman-teman. Kalau Samsudin mutusin kertas dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian ditunjukkan ilmu kebal. Kalau dia mutusin paku, saudara. Terus kata budaknya, ini asli. Karena yang memperagakan cucu Nabi. Setan gue pikir ya kan. Masya Allah, saudara. Jangan seperti itu. Kalau kita udah bawa gelar ulama, gelar habib. Jangan seperti itu, saudaraku. Kami tidak membenci antum-antum semua. Kami tidak membenci si Bahar. Tidak. Bahkan saya pernah membela dia waktu di rongrong sama si Arya. Masih ingat dulu. Kenapa saya membela dia? Waktu itu si Arya ngerosting gua tanpa angin, tanpa hujan. Dengan mengatasnamakan kebangsaan. Padahal dia menggunakan kata-kata kebangsatan. Gua bela itu si Bahar waktu itu. Bukan gua mau cari muka, mau pansos sama dia. Nggak perlu model-model seperti itu. Karena udah lama gua tahu dia. Sebelum dia terkenal gua udah tahu. Ya, si Bahar ini. Sebelum dia gondrong gua udah tahu. Track rekornya gua udah tahu. Kawan-kawan dia dulu ada yang dekat sama kita sampai sekarang. Ya. Kita hanya ingin meluruskan. Tolonglah untuk kalian yang menyandang gelar Habib, ya harus benar-benar bisa menguasai. Jangan gara-gara kalian gelar Habib itu jatuh, dihinakan. Gelar ulama itu jadi slogan-slogan murahan. Jangan. Ya. Kita tahu juga ada ulama yang, ulama su ya. Saya tidak mau menyebut orang seperti apa, enggak. Di sini kita hanya ingin saling mengingatkan, saudara. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian kita mengkritik orang lain seolah orang lain itu kafir, hina, segala macam. Sementara kita buat ceramah kayak dangdutan, laki sama perempuan campur, himpit-himpitan. Itu harus kita perhatikan. Ya, jangan kita langgar syariat untuk melakukan dakwah. Jangan. Waktu itu kita bela si Bahar. Adiknya malah sibuk nyerang kita. Giliran diladenin ciut. Woi Zen, kemana itu uang 10 juta yang buat pondok? Masalah uang 10 juta itu urusan mereka lah, Bung. Walaupun yang nyumbang itu kawan kita. Kan sumbangannya ikhlas. Tapi disulap sama dia, jadi nggak masuk ke dalam kas. Ketika dia update informasi pendapatan dari sumbangan, ternyata nggak dicantumkan yang 10 juta, cuman yang ratusan ribu aja yang dicantumkan. Kan dablek, saudara. Itu koleksi botol miras, dilelang aja Har, itu mahal itu. Vira banyak tahu, Bang. Kita nggak nanya ke Vira juga. Saya nggak ada akses ke situ. Ya, ada kawan-kawan dia yang lain lagi. Kemudian mau nunjuk gigi depan kita kalau dia singa. Raja singa, iya. Penjahat kelamin kau bilang Habib. Ada aja kalian.
10 juta buat pondok disunat, semua sama Zen adik si Bahar. Itu yang ketahuan, gimana yang nggak ketahuan ya? Bodoh amat, Bung. Mau mereka nyulap, mau mereka apa, nggak ada urusan sama kita ya, Bung. Ya. Cuman kita ya udah diam aja, Bung. Diam aja. Kalau ada yang lain silahkan di komen, ditulis di komen, Bung, biar gua bacain, Bung. Coba. Jangan begitu, sahabat, saudaraku, sahabat muslimku semuanya. Kita marah ketika ada orang lain menghina, mencaci, memaki agama kita. Kita marah ketika ada orang marah ke kita, mengolok-ngolokkan kita. Padahal kita sendiri yang menunjukkan ketololan kita, kebodohan kita. Kita ini muslim, bukan Islam. Islam itu sempurna, muslim itu tidak sempurna. Dan di situ kita memposisikan diri kita, saudara. Jangan sampai ada orang yang nggak suka dengan ceramah kita. Ceramah pun nggak jelas. Ya, curhat isinya, koar-koar, teriak-teriak, kayak banci. Terus ada orang nggak suka dengan ceramah kita. Malah kita klaim mereka pembenci Islam, pembenci Habib, pembenci Habaib, pembenci ulama. Dan ulama itu nggak ada cerita, nggak level. Dengan keilmuan yang dia miliki. Kita aja ini yang bukan ulama. Kita ini bangsat nih ya. Tapi kita tahu bahwa setiap dari kita itu sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan hukum. Yang membedakan kita adalah perilaku kita, amalan kita. Dan itu sifatnya privacy. Nggak perlu kita sok-sok alim. Kealiman itu bukan untuk dipertontonkan kealiman kita pamer. Enggak, dia akan terpancar sendiri. Cahaya keimanan itu. Bukan dengan pakai skincare, pakai lipstick, terus bisa kelihatan bahwa itu adalah cahaya keimanan. Bukan. Ya, itu cahaya kosmetik namanya. Nah, itu harus dipahami. Ini rekan-rekan yang di Aceh yang masih mabuk sama si Bahar itu. Sadar kalian nggak tahu. Cuman nggak bisa kami mengatakan seborok orang lain di depan publik, nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena itu aib saudara kita. Walaupun gua ini bukan cucu Nabi, dia cucu Nabi, tapi gua menganggap dia sebagai saudara seiman dan seagama. Kalau untuk menganggap dia ulama, enggak. Biasanya gini bang, orang lain disuruh bikin LP, kemudian sang cucu yang membereskan dengan narasi, ana tidak pernah marah kalau pribadi ana diserang. Drakon yang membagongkan, itu udah ana jelaskan tadi bung. Itu yang melaporkan, misalnya gua nih terindikasi gua pencemaran nama baik. Nanti orang lain suruh laporin apa segala macam, nanti dia cuci tangan. Licik sekali permainannya. Anak-anak nggak tahu itu nggak boleh. Nanti tiba-tiba seolah-olah ya udah Anda maafkan itu, Anda maafkan. Udah cabut aja itu laporannya. Anda maafkan. Aduh. Mari kita cerdaskan saudara-saudara kita semuanya ya. Mari kita harus cerdas ini. Kita nggak boleh buka itu karena itu aib bang. Jadi kita jangan buka. Tapi kalau ada orang lain yang buka, kita nggak jamin. Oh itu jangan dulu. Saya udah bilang ke orang lain, jangan buka dulu. Yang pertama yang kita pertimbangkan, gelar sayyidnya. Yang kedua yang kita pertimbangkan, gelar da'inya. Yang ketiga kita pertimbangkan, ikonnya. Yang keempat kita pertimbangkan, ini muslim, sesama muslim. Nah, tapi jangan terlalu keras dengan TIJ. Kalian itu lembek. Nggak ada apa-apanya. Bang TJ ngomongnya kadang betul, kadang benar. Enggak, kadang-kadang ente kadang-kadang. TJ greget sendiri. Iya, greget lah kalau urusan agama. Kata guru online, beliau adalah Al-Habib Al-Mukarram, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau, Masya Allah ya, mengatakan, katakan sesuatu walau itu pahit, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, siapapun pelaku kejahatannya harus kita beberkan ke umat, harus kita tunjukkan kepada publik. Ya itu yang ana lakukan itu. Berkat konten abang saya nggak ngadrun lagi. Makasih bang TJ. Nah, satu hal lagi saudara, kita di sini jangan
menghina ras, suku, golongan, jangan. Jangan rasis kita. Misalnya bawa Yaman, kalau bisa jangan. Ya, nggak boleh saudaraku. Apa ini? TIJ gemetaran kak? Oh iya gemetaran. Kalau saya ngomong kan sering bergetar saudara. Habis teriak-teriak, habis itu kehilangan suara saya. Makanya suara saya rada-rada dar-dar sumber. Ya, kayak serak-serak becek gitu suara saya. Karena tadi saya teriak-teriak, teriak-teriak. Muka TIJ juga pucat. Karena nggak ada yang pegangin infus. Yang kelima yang kita pertimbangkan, kasihan entar nggak dapat panggung 2024. Enggak Bung, kalau itu ana nggak ini. Kalau misalnya TIJ jadi nih nyalon 2024, nanti kita bakal pakai orang-orang Sibahar. Ya, nyalon mau pakai lipstick, mau pakai apa ya kan? Jangan benci habaib, nggak boleh. Nah itu juga harus kita luruskan dulu. Kita nggak boleh membenci siapapun, apalagi habaib, apalagi ulama. Ulama merupakan pelita bagi kita sekalian alam ya. Begitu juga habaib. Tapi kalau ada banci ngaku ulama, kalau ada banci ngaku habaib, kita harus luruskan. Bukan kita kroyok, bukan kita persekusi, bukan kita pukulin sampai tulang rusuknya patah, bukan. Kita di sini tugasnya adalah mengingatkan, walau cuma satu ayat. Odik udah siap-siap mau jadi menteri agama, itu lain lagi Bung, ente kadang-kadang. Ya. Apalagi ini? TIJ dapat vitamin nih dari Baharia. Insya Allah saudara. Kita nggak membenci ya. Kalau gua benci bukan kayak gini cara ngomong gua maki-maki. Tapi untuk apa? Apakah dengan kita memaki-maki orang lain kita akan mendapatkan kepuasan? Tidak saudaraku. Jangan menyimpan sifat hasad, iri, dengki, takabur, riya di dalam hati. Itulah yang membuat hidup kita tidak nyaman. Ya, walaupun kita tidak bisa seperti orang-orang yang memiliki hati yang sangat bersih, kita mencoba. Kita pelajari, kita rasakan. Kalau tidak seperti itu, kapan saudara? Mau kapan lagi? Ini ada yang dari Aceh nih. Hadir Teguh Iqbal Johar, Aceh Besar, PD. Gas bang. Nek sadar tanyu Aceh. Nek God. Bedakan. Limo ngan kebu. Bagus dia. Gaskan supaya kita tahu yang mana sapi, yang mana kerbau katanya. Gitu. Pas tepatnya Kang Bahar ke Aceh tanggal 20 TIJ, tanggal 21 ke Medan. Soalnya ada undangan tersebar. Masya Allah luar biasa. Dan teman-teman semua yang ada di Aceh ya, untuk menghadiri beramai-ramai dakwah Islamiyah sebagai pembicara tunggal adalah Al-Habib Bahar bin Sumit. Kalau nggak dipanggil Habib nanti baper. Kita panggil Habib aja ya untuk yang ceramahnya. Mudah-mudahan dia nggak curhat sampai ke Aceh. Ya, jangan sampai manisan manis itu dioleskan di punggung kita. Kalau TIJ belum bisa hadir ya, Al-Habib belum bisa hadir TIJ karena TIJ lagi di penjara bawah tanah karena dilaporkan atas hukuman yang tergantung 20 tahun. Ini ada Bang Popon lagi di Aceh. Datang ya Bang Popon ya, nggak ada tiket kok, gratis. Cuman nanti kalau ada lelang jigong segala macam, jangan, itu bohong ya. Konser metal ala syariat, itu kan nggak apa-apa di Aceh. Mudah-mudahan panitia konser si Bahar juga tidak mencampur adukkan laki-laki sama perempuan. Mana lagi nih? Bang, betulnya penyakit. Jangan begitu, Rajis Kandi. Jangan. Itu kita terkena ujaran kebencian. Nggak boleh, Ana baca ya. Nggak boleh. Ana lagi di penjara, nanti kalau terindikasi, kalau misalnya itu ujaran kebencian, kalau dilaporkan siapa yang mau dipenjara? Orang saya lagi dalam tahanan, Jis. Saya Jawa Barat, dukung Bang TIJ. Jangan mendukung saya, Abang. Saya belum tentu benar. Dukunglah kebenaran yang ada. TIJ belum tentu benar. Kecuali kalau orang-orang nyari pendukung untuk hari H, ya kan?
Untuk nyari makan itu beda. Kalau saya nggak nyari makan dari pendukung. Nah, begitu kira-kira saya ya. Teriak enggak jelas. Ya enggak jelas ya bang, orang-orang teriak. Siap nyopong pelin yang dalan. Nah. Gelut sama HBS berani nggak bang? Nggak. Dia Sirian Jombang aja patah tulang rusuknya. Apalagi saya bang. Tulang rusuk saya itu lembek sekali. Ya, saya itu punya tulang rusuk ada jenggernya. Nah, 3 tulang rusuk, 2 ada jenggernya. Jadi nggak mungkin lah saya duel sama dia, gelut sama dia. Nggak mungkin. Ana lemah. Lemah sekali ana. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya sama si TIJ ini. Nggak pernah mukulin pembunuh berantai, nggak pernah mukulin bocah, nggak pernah mukulin sopir, terus nggak pernah juga ngaku sebagai pejuang setelah mukulin bocil, nggak pernah. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pembacot di sosial media. Seperti kata para budak. Jangan terjebak dengan omongan sendiri, wahai saudaraku. Kalian menisbatkan TIJ sebagai si tukang congor di sosial media. Ya udah itu aja. Ya, si Aldo juga bilang seperti itu. Cuman berani di sosial media. Dia sama gua di sosial media aja kagak berani. Biasanya kalau ada orang bahas si Bahar dia paling vokal. Giliran sama TIJ udah vokalnya pun udah mulai mellow. Kenapa? Jengger TIJ ngeri ya kan? Bukan jenggernya, congornya. Congor, black congor. Aduh, pencot kalian lawan ya. Jangan kau lawan pencot. Lihat track record orang-orang yang pernah melawan pos ronda. Lihat track record orang-orang yang pernah melawan pencot. Hasilnya lihat. Ya, hasil akhirnya. Biji mana hasil akhirnya? Ya. Ayo dong saudaraku, kita ajak umat bersatu. Seperti si Bahar nih udah punya panggung. Gua bukan nasehatin dia nggak bisa dinasehatin. Si keras kepala. Kepala keras tapi otak kagak ada. Ya, untuk si Bahar nih yang keras kepala. Walaupun keras kepala, saran dari rekan-rekan itu ditampung. Kita tunjukkan bahwa kita itu punya ilmu. Ilmunya yang diajarkan bukan halunya. Ya kan? Iya. Kreak-kreak kayak gitu nggak ada hasilnya. Ngaku diri sebagai pejuang, ngaku diri sebagai pahlawan, ngaku diri sebagai pembela umat. Semua demi umat. Enggak ngaku aja semua demi uang. Teteh Aida, kumaha damang teh. Yang sabar ya teh. Walaupun nggak jadi dinikahi, cuman dapat puisi-puisi doang, nggak apa-apa ya teh ya. Sabar, kami akan membelamu, mendukungmu ya teh. Tapi nggak urusan cinta, kami nggak masuk ke situ. Tadi di atas ada komen bang, oh ada Aida di sini. Oh pacaran sama adik, nikah sama kakak. Ada Aida? Mana Aida? Mana? Ya Allah Aida. Aduh, hancur nih si Bahar kalau si Aida komen. Tolong Bang TIJ dijabarkan dong kesalahan Habib Bahar supaya bisa jelas semuanya. Begini Bang Bintang, seperti yang antum katakan kemarin, kita nggak boleh menggibah orang lain, nggak boleh membongkar aib saudara sendiri di depan publik. Kan abang sendiri yang nasehatin ana. Nggak boleh dong dijabarkan aib orang lain. Abang gimana sih tidak istiqomah? Udah ngajarin seperti ini, kemudian abang jadi lupa. Nggak boleh kita seperti itu. Cepat kali lupa kayak si Bahar. Ya, fatwa burung dia katanya boleh walaupun pakai uang pendaftaran. Terus balik lagi, oh nggak boleh. Ya itu maisir, nggak boleh, itu judi. Nanti balik lagi, tergantung amplobihim ya. Fi amplobihim. Tetapi ini mantap nih komennya. Tetapi kenapa selalu ada sindiran kepada Habib Bahar? Saya tidak menyindirnya. Enggak, sama sekali saya tidak menyindir. Kalau menyindir enggak sebut nama,
misalnya si banci lipstik dengan rambut kuning, itu nyindir. Tapi kalau menyebut nama bukan sindir lagi, abang. Tetapi lebih kepada memberikan saran-saran, mengkritik. Masa sindir dengan kritik Anda tidak bisa membedakan? Ya. Samsuhar siapa? Gabungan antara si Bahar dengan Samsudin. Nah, ilmu dobol yang digabungkan. Merendah kau bang. TIJ bukan merendah. Memang kita makhluk rendahan. Dicipta dari tanah yang keinjak-injak. Ya kan? Oh, siap kita dihina. Ya. Nah, karena kita memang fana. Bukan seperti kalian yang mulia. Tercipta dari setetes air raksa menjadi segumpal emas. Kalau TIJ enggak. TIJ tercipta dari setetes air mani. Kemudian menjadi daging. Ya, kemudian menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Kemudian ditumbuhi tulang belulang. Dibungkus dengan kulit. Itulah TIJ. Hina sekali. Kalau mereka diciptakan dari setetes air raksa, dicampur dengan, kemudian menjadi segumpal emas, bedalah levelnya sama TIJ. Tapi TIJ nggak pernah mukulin orang saat di dalam penjara. Ya. Bedalah setetes air raksa dengan setetes mani. Apa ini? Sampai kapan Bang TIJ akan mengomentari Habib Bahar sampai dia mengaku kebohongannya, sampai dia sadar. Itulah perjuangan seorang TIJ, walaupun TIJ bukan pejuang, ya, walaupun tidak minta-minta uang ke orang-orang dalam perjuangan TIJ ini. TIJ cuman tukang kopi, petani, bertani untuk bisa makan, jualan kopi untuk bisa beli kuota internet, nge-YouTube untuk saling kenal mengenal, bukan untuk terkenal. Bang, kapan dia ke Langsa? Lihat aja jadwalnya nanti bang. Dia ke Langsa atau cuman ke Banda Aceh? Belum tahu juga ya. Tapi kita udah tahu infonya. Nanti kan ada di selebaran untuk menghadirkan acara ceramah dia. Karena orang-orang di sini khawatir juga kalau nggak ada yang nonton. Tapi banyak kok. Saya jamin bakal rame. Orang-orang saya pun saya suruh datang. Bukan untuk bikin ricuh. Tapi untuk bisa melihat curhatan si Bahar. Sehat sabi, tabib. Insya Allah demikian sih dengan Bang Beh. Sehat sabi. Awal mulanya apa sih Bang komentari Bahar? Oh, waktu kita lagi bahas Samsudin, ilmu dobol yang versus pesulap merah. Kemudian si Bahar muncul memamerkan ilmu kebal dia. Kemudian kita ngakakin budak-budaknya caci maki kita. Kalau dilempar ke belakang lagi ada urusan dengan si Sodik dan lainnya. Sehingga merembes ke si Bahar. Rian Jombang aja patah tulang rusuknya. Apalagi TIJ cuman dijadiin cemilan si Bahar. Waduh, lebay, alay. Nah itu sama mama kalian pulang dan cerita. Itu tragis sekali. Emak-emak kalian kumpulin satu majelis kalian cerita. Ini Al-Habib Bahar. Orangnya sangar, singanya Allah, mukulin bocah aja, oh sampai babak belur, 2 ekor. Terus ada lagi, mukulin sopir, taksi online, hancur. Kemudian jadi pejuang, sampai di dalam penjara, mukulin sesama tahanan. Ya, terus kalian cerita ke kita gitu, sumpah gue kaget kata si Bedo. Gua kaget beneran, sayang, kata si Bedo. Kaget beneran. Insya Allah. Ya. TIJ tidak terbuat dari styrofoam, saudara. Nggak semudah itu bisa dipatahkan. Ya. Belum badan TIJ, masih congor TIJ aja belum bisa mereka patahkan. Berapa banyak? 7 juta umat. Congor TIJ nggak bisa dipatahkan. Narasi TIJ nggak bisa dipatahkan. Bagaimana mau mematahkan tulang rusukku? Apalagi tulang rusukku ada jenggernya. Bolak-balik jengger lagi ya kan. Pucat amat hari ini. Takut saya.
Saya dalam keadaan ketakutan sekali sehingga tidak berani membahas sampai saya pucat. Pucat sekali. Si Rian Jombang aja patah tulang rusuknya, bangga itu. Mukulin orang sesama tahanan, ya, bangga. Jadi residivis bangga, ya. Murid punya tato muka kita bangga, ulama kayak gitu. Kalau nggak bangga nggak akan dipamerin, itu aib bagi dia. Ini dengan bangganya, dengan pongahnya memamerkan ini murid ana. Udah berapa kali ana ingatkan. Sudah berapa kali ana ingatkan, ana marahi supaya tidak pakai tato seperti ini. Apa perlu seperti itu? Enggak. Ya, mungkin ajaran di sana beda. Ajaran di sini enggak seperti itu. Tapi saya khawatirkan ajaran itu sampai kemari. Ini rekan-rekan yang ada di Aceh, waspada aliran-aliran model itu. Kita enggak seperti itu beragama. Dari dulu pengalaman jengger bangga ya. Ceritain kita pingin dinikahin sama artis, kan alay sekali itu. Ana sebenarnya banyak artis-artis di negeri ini pingin nikah sama ana, minta nikah sama ana. Itu malu kita. Malu kita sebagai laki-laki ya. Apalagi kita menisbatkan gelar Habib, menisbatkan gelar ulama di kita. Malu kita seperti itu. Di Aceh apa nih? Di Aceh hana lebay cara beragama. Betul ya Ayah Arifin. Di sini beragama wajar-wajar saja. Fanatik iya, orang Aceh itu dalam Islam fanatik, tapi tidak fanatik buta, tidak taklid buta. Apa-apa dikaitkan dengan agama, apa-apa dikaitkan dengan enggak. Bahkan guru-guru kita melarang kita untuk hal seperti itu, taklid buta, fanatik buta, tidak boleh. Oh ya, sedikit soal video si Bahar yang bahas masalah jengger, gua kasih tahu, dia lagi ngeledek gua. Terus dia bilang di situ, istri kok dipamer-pamer. Gua tanya sama kalian, yang suka pamer istri siapa ya? Saya tanya ke kalian, kata si Bahar, mamer istri kok bangga. Gua nanya, ya, di Aceh jam berapa bang? Nggak dijual bang, cuman ini satu-satunya bang. Coba. Yang biasa mamer istri, naik motor sport. Mamer istri siapa? Yang nyanyi-nyanyi, ya kan? Kayak drakor. Ini bukan drakor, lebih sadis dari drakor. Namanya drakon. Nah, ya. Nah, ini drakon nih. Gua tanya, yang sering mamer istri siapa? Katanya kemarin di dalam ceramah jengger itu istri kok dipamer-pamer. Itu kira-kira siapa yang menjilat septic tank? Ar. Kasihan gua malu, kasihan. Kita standar aja, biasa aja, udah terkenal, udah kayak gitu, udah banyak uang datang, udah banyak budak-budak kita. Udah di situ aja udah, kagak usah lebay-lebay lagi udah, biasa aja tuh. Kelebayan itu justru akan menghancurkan kita. Ya. Nah. Ini orang si Bahar yang ngecat gua. Iya betul, antum mungkin teliti, ya teliti. Terima kasih informasinya. Buat sendiri, ngomong sendiri, bantah sendiri. Ya Allah kalian. Hah? Lanjut apa udahan? Kira-kira tulang rusuk gua nih kuat nggak ya kalau ditampol sama si Bahar? Tapi entah kapan ketemunya nih. Apa nih yang komen? Ngeri bang, kalau nggak jelas-jelasan gini bahaya, biarin aja. Resikonya kita tanggung kok, apapun itu.
Suruh minta maaf, kita minta maaf. Kita nggak lama kalau suruh minta maaf. Tapi nanti kita buat lagi. Ana minta maaf di sini kalau ana ada kata-kata yang menyakiti hati antum-antum semua ya. Ana berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau nanti ana ulangi lagi, ana minta maaf lagi. Mental jajahan, hobinya dijajah. Habis dijajah sama Belanda, dijajah sama orang Yemen. Nggak boleh seperti itu, Bang. Itu rasis kita, ya nggak boleh. Orang Yaman itu tidak menjajah kita. Cuman ada oknum-oknumnya ya, yang memanfaatkan momen. Nah, nggak mungkin lah, kita nggak ada sejarah seperti itu. Makanya, jangan sampai ada yang seperti itu. Ya. Ente Dajjal, aneh Dajjal, belajar agama di mana kalau Dajjal seperti ini wujudnya? Abang ada-ada aja bikin malu guru antum. Percuma kalian bertahun-tahun belajar sama si Bahar, terus ketika melihat TJ kau bilang Dajjal. Masa Dajjal kayak gini? Seharusnya kalian beramai-ramai lah menangkap Dajjal. Jangan kau biarkan Dajjal ini hidup. Nah, seharusnya kan begitu. Nanti kalau si Bahar bisa menangkap Dajjal, si Bahar jadi dibaiat nanti sebagai imam ya. Imam Mahdi. Kau udah berhasil mukulin Dajjal ya kan. Dijajah mental yang sekarang ini mah. Ya memang kita sekarang lagi penjajahan secara pemikiran ya. Orang gampang sekali membalut kebohongan, ya, pembodohan di dalam agama. Jadi orang-orang yang fanatik buta, taklid buta terhadap agama, tanpa ilmu, akhirnya gampang dikibulin sama orang. Asal berjengger, katanya ayam. Padahal bukan. Selangkang juga ada yang berjengger, kata si Bahar ya. Oknum, tapi kalau dikumpulin satu kabupaten, jangan seperti itu. Enggak semuanya, saya banyak saudara-saudara, teman-teman saya yang keturunan Yaman, baik yang di Aceh maupun yang ada di Jawa sana. Enggak seperti mereka, jadi enggak usah kita rasis saudaraku, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini yang dari Aceh yang nonton nih, coba kita pikir baik-baik. Apakah itu layak disebut ulama? Apakah itu layak disebut Habib? Coba mikir kita. Ini kita, saya nih sebagai orang paling bangsat nih, sebagai orang yang paling bejat nih. Coba kita pikirkan lagi. Habib gitu, bangga mukulin orang, taruh di tab komunitas ngetek gua. Habib nggak layak seperti itu. Nggak. Hah? Ini bangga sekali punya tato ini. Aduh ya Allah. Kalau seandainya nggak ngaku cucu Nabi ini itu segala macam, mau bangga-banggain tato ya nggak masalah. Ini cucu Nabi loh. Tato itu dilarang oleh Nabi. Kenapa kita bangga dengan itu? Ini nggak nyambung antara ajaran Nabi dengan ajaran yang dibawa sama cucu Nabi. Kok nggak nyambung? Nah, ini yang terjadi keanehan. Ya. Bahkan ketika saya dulu membahas para dukun ini, saya pernah menelpon seorang habaib yang terkenal di Pasuruan, Jawa Timur. Dan beliau tidak seperti yang mereka tampilkan ini. Masya Allah, sangat tawadhu sekali dengan kesolehannya, dengan kealimannya. Ketika saya menelpon, dia nggak peduli siapa saya. Nggak ada bicara level. Nggak ada bicara level ini. Orang yang memiliki ilmu tidak lagi berbicara level. Tidak lagi merasa dirinya paling tinggi di antara yang lainnya. Itu orang berilmu. Nah, ya, orang berilmu seperti itu. Tidak membandingkan orang lain. Secara strata sosialnya, secara keilmuannya. Itu tidak. Tidak boleh demikian. Maka kita berikan. Kita boleh tegas keras dalam berbicara boleh, tapi yang mana tegas, yang mana teriak-teriak nggak jelas, itu juga harus bisa kita bedakan. Nah, bentar, kalau ngomong sendirian emang jagonya TIJ, tapi kalau udah debat pasti kalah. Contohnya sama Habib Alwi, emang TIJ kalah ya debat sama Habib Alwi? Itu bukan debat, sayang.
itu TIJ lagi menginterogasi secara tidak langsung. Tapi kalian tidak paham, yang bersangkutan sangat paham. Ya. Nah, makanya lahirlah pengakuan bahwa mereka memframing gua nangis-nangis di penjara kan enggak. Mereka fitnah gua sebagai pemakai narkoba kan enggak. Yang selama ini kalian bilang enggak ada laporan atas senjata api yang TIJ miliki, fitnah itu, mereka bilang kan enggak ada selama ini. Setelah gua live sama si Alwi, terbongkar itu ada ternyata. Maka permainannya harus rapi, harus cantik. Jadi bukan licik, melawan orang licik harus cerdik. Nah, kalau kalian bertanya, TIJ dasar apa bahas si Bahar? Di situ diizinkan sama si Alwi. TIJ nggak usah bahas icon katanya. Bahas aja Bahar nggak apa-apa, si Aldo nggak apa-apa. Iya, gue bahas. Gue orangnya komitmen. Konsisten dengan janji. Makanya kalau ada orang suruh buat video minta maaf ke gua, itu bukan dari hati. Makanya gua nggak konsisten dengan itu. Misalnya si Alwi dulu waktu gua dilaporin ke penjara, suruh buat video minta maaf, gua buat. Hari ini gua langgar lagi, kenapa? Itu bukan statement gua, itu statement dari dia. Itu bukan keluar dari hati yang paling dalam, bukan. Paham nggak? Paham. Insya Allah, saudara. Makanya kita belajar dari pengalaman masa lalu. Kita belajar dari banyaknya orang-orang halu yang silih berganti datang ke negeri ini. Makanya kita perlu waspada itu, teman-teman. Makanya kita nggak maju-maju. Tokoh-tokoh seperti si Bahar ini ngajarin agama, bukan ngajarin agama, ngajarin halu. Ya kan? Nah, akhirnya ngeluarin statement-statement yang bodoh. Apa pantas, sekalipun di acara khitanan yang banyak anak kecil berbicara masalah jengger, masalah seks dan segala macam, walaupun itu ilmu, tetapi di dalam itu ada adab. Nah, makanya ngaji itu mengkaji, kaji. Nah, ya. Maka harus paham. Walaupun kita dianggap orang yang tampan, dianggap orang banyak dicintai oleh perempuan, apalagi kita matanya jelalatan, apalagi ditambahin sedikit kalau ceramah pakai doping. Nah, itu harus semangat, benar-benar semangat. Membakar semangat umat bukan dengan memprovokasi. Bukan dengan menggunakan gaya-gaya rocker begitu juga bukan. Kalau mau ngerok ya buat aja konser rock segala macam, suaranya udah bagus kok, nggak batuk. Kalau gua kayak gitu batuk gua kalau kayak gitu. Nah, itu kelebihan ya. Nah. Bagaimana? Ini yang dari Aceh yang pengikut si Bahar siapa? Mana? Yang kemarin buat video ke kita yang 3 ekor itu mana? Kok nggak muncul lagi? Nah, begitu juga. Ini untuk Bahar nih. Enggak, di Aceh tidak menolak Bahar, enggak ada itu. Kita di Aceh ini sangat terbuka untuk siapapun. Jangankan si Bahar, Yahudi aja diterima di sini. Kan pernah dulu Yahudi datang ke Aceh, diterima kan, disambut sama tengku-tengku di sini. Itu bagus. Artinya Aceh ini terbuka untuk siapapun. Enggak tertutup. Nah, kecuali waktu konflik kemarin itu sangat tertutup Aceh. Sehingga informasi yang terjadi di dalam tidak bisa diakses oleh kawan-kawan yang ada di luar sana. Sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berlainan seperti apa yang kalian dapat di media waktu itu. Nah, kita jangan sampai diperbudak aja gitu. Kita ada ceramah segala macam, orang-orang terkenal, selebgram, habibgram datang nonton. Nggak boleh kita menutup diri untuk itu. Ya, niatkan aja untuk nonton ceramah apa segala. Kalau nggak ada ilmu yang bisa diambil ya udah abaikan aja udah. Nah, kita nggak usah ngusir-ngusir orang, nggak usah. Yang penting kita menyodi peanggo, kaanggo, kajuk yang be, menyoi pekem, kakem yang kadem yang be. Kalau dia suruh kita ngangguk aja. Ya, tapi jangan dikasih hati. Itu artinya kalau dia senyumin kita balas dengan senyuman. Tapi jangan mau. Cukup balas senyuman aja. Tapi jangan mau. Ini
TIJ ini contoh orang fanatik beragama. Manusia kayak gitu bakal hidup berdampingan dengan ras, suku, agama lain. Apa nih? TIJ ini contoh orang fanatik beragama. Manusia kayak gitu nggak bakal bisa hidup berdampingan dengan ras, suku, agama lain. Fanatik dengan agama betul. Saya fanatik dengan agama Islam saya. Tetapi tidak fanatik buta. Tidak taklid buta. Saya bisa bergaul dengan siapapun, dengan agama manapun. Ya, walaupun saya tidak ada video ini diislamkan sama TIJ, orang ini mu'ahlaf karena TIJ, bukan. Walaupun banyak, gara-gara ada sedikit yang saya berikan narasi-narasi yang membuka pemikiran mereka. Mereka sadar dengan sesadar-sadarnya, mereka ingin menjadi seorang mu'allaf, itu bukan karena TIJ. Tapi karena apa? Karena hidayah. Hidayah itu tidak bisa dikasih oleh siapapun. Itu haknya Allah semata. Kalau nggak bisa berdampingan, gue kalau pulang ke rumah mertua gue yang ada di Rusia itu, dia bukan muslim, mertua gue itu. Kan nggak mungkin gue ngusir dia. Dan nggak perlu. Di sini banyak rekan-rekan gue, orang Cina, ya kan? Orang India yang bukan muslim di Aceh. Tapi kenapa gue bisa bersahabat dengan mereka? Nah, karena Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Bukan la'natan. Ya, bukan laknat, bukan melaknat. Ya, hidayah itu bukan dari si Bahar, bukan dari si TIJ, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita bisa ini, bukan. Kita tugasnya menyampaikan risalah. Kita tugasnya mendakwahkan Islam. Nggak ada hidayah pada kita. Jangan sombong. Apakah Islam mengajarkan sindir-menyindir? Jika itu untuk sebuah kebaikan, diajarkan. Bagaimana Allah menyindir Fir'aun di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menyindir Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Menyindir kaum Nabi Lut. Lu, aneh lu. Katanya muslim, itu aja gak paham. Bukan gue pinter, saudara. Gue hanya mengingatkan. Ya. Nah, seandainya kalau misalnya hidayah itu ada di kita, maka sungguh, ya, Rasulullah sebagai pesuruh Allah, sebagai kekasih Allah, kenapa Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah itu kepada Abu Lahab? Kita mikir, hidayah itu bukan di kita. Seharusnya Rasulullah kan bisa menolong pamannya. Nah, tapi karena hidayah itu hak mutlaknya Allah. Ente tukang fitnah. Kalau aneh tukang fitnah, siapa yang gua fitnah? Terus yang fitnahnya kok diam aja? Seharusnya laporin dong. Kan begitu. Coba, mana lagi? Kalian bertahun-tahun belajar sama si Bahar nih. Mana? Coba, tunjukkan. Tunjukkan kemampuan kalian dalam memahami ajaran Islam. Karena beberapa waktu yang lalu, saya bilang kita sebagai muslim bukan menyembah Ka'bah. Ada yang marah. Kita sebagai muslim menyembah Allah. Ka'bah hanya kiblat kita, untuk pemersatu kita. Yang ada di Indonesia menghadap ke barat karena kiblatnya di arah sana. Yang ada di Eropa sana ke lain lagi. Kok malah gua dibully habis-habisan waktu itu. Nah, korek terus masalah jalan masuk pedalaman Papua 3 hari 3 malam sampai minta maaf kalau baru. Itu nggak ada minta maaf sama mereka. Mereka berfatwa bahwa minta maaf itu haram katanya. Kalau kita nggak, minta maaf itu adalah tindakan yang sangat terpuji bagi kita sebagai muslim. Memaafkan, meminta maaf itu sangat mulia sekali. Nah, Muslim Cyber Army, mulai panik ya Bal? Iya panik sekali bang, makanya saya nggak berani bahas si Bahar lagi, mulai malam ini. Nah, lecek amat Bal, iya, namanya juga si Iqbal, lecek, nggak pakai skincare, nggak pakai lipstick. Insya Allah luar biasa ya. Saya dari Medan. Setelah
dibaca, dipikir, dikaji, Bahar Batoknya nggak main. Kedan-kedanku yang ada di Medan semuanya salam. Kita jangan juga menilai seperti itu ya. Nah, kalau yang ceramah pakai make up dulu ya udahlah, kalian pahami lah itu siapa. Nah, itu kan nggak level sama gua, banci-banci kaleng kayak gitu, kan nggak level sama gua. Betul kata si Bahar, TJ nggak level sama dia. Pribumi Nusantara siap memenangkan Capres Putra Pribumi Nusantara. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini Indonesia. Indonesia itu Indo dan Nesia. Ya. Jadi kita ini percampuran suku, ras, dan bangsa. Jadilah Indonesia. Di sini kita berbeda. Perbedaan itu yang menyatukan kita. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan sama namun bersatu jua, bukan. Tetapi beda namun satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Jadi kita sekarang punya masalah di bagian situ. Kita selalu rasis. Kita selalu ketika punya masalah yang kita hina daerahnya, yang kita hina sukunya, yang kita hina bangsanya. Bukan. Nah, personality atau gerombolan tertentu udah itu aja. Kagak usah bawa ras, kagak usah bawa suku, kagak. Ada satu dua orang mungkin ras ini, ras itu. Jangan kita bawa semuanya. Justru disitulah kita membuat gesekan. Ya, nah, kita jangan rasis seperti itu. Nah, apa lagi? Ada lagi? Salam dari Papua. Salam juga Pace yang ada di Papua. Kakak, gimana? Makan sudah kakak Papua? Gimana Papua? Keadaan bagus. Katanya si Bahar kemarin 3 hari 3 malam datang ke Papua. Itu masuk ke pedalaman Papua. Ada apa? Saya mau tahu mana videonya. Tolong kakak dari Papua. Tolong tunjukkan kepada saya. Ada tidak? Itu di mana? Di Sorong kah? Di mana? Waktu si Bahar di Papua. Naik apa dia? Naik onta? Atau naik apa? Naik burak? Atau naik apa? Silakan. Tolong kakak-kakak yang ada di Papua semuanya. Tolong bantu saya. Mana videonya? Mana linknya? Saya mau lihat si Bahar ceramah di Papua. Mana? Mana kakak? Cepat kakak. Tolong kasih tahu saya pingin lihat mana ceramah dia. Apakah dia pakai lipstik, pakai koteka, atau seperti apa? Saya penasaran sekali yang mana si Bahar ceramah di Papua. Seumur-umur saya belum pernah lihat videonya. Saya penasaran, saya ingin merosting, membahas semuanya. Saya ingin mengkritik, mana? Ayo cepat. Kalau cuma tipu, jangan tunjuk kita. Jangan kasih tahu kita kalau cuma tipu ya. Cepat, mana? Mana? Si Bahar ceramah di Papua. Katanya dia 3 hari 3 malam. Katanya 3 hari dia masuk ke pedalaman Papua. Saya belum pernah melihat. Mana? Tunjukkan linknya. Saya penasarin semuanya ada. Kok bisa ada banci masuk ke hutan Papua? Saya benar-benar ingin melihatnya. Yo, come on, ayo, Pace, tunjuk, Pace, kasih tunjuk, Pace, kita orang ini penasaran, Pace. Ayo, mana tadi kakak? Lihat sudah kakak? Belum. Itu si banci yang sudah pernah mukulin Sirian Jombang di dalam penjara. Yang pernah dibotakin di dalam tahanan Nusa Kambangan. Ayo dong, saya pingin lihat, saya pingin tahu. Ini pasti seru. Ayo. Tunjuk, kasih tunjuk. Ada linknya kah? Mana kakak? Kakak DCS. Dari Papua saudara kita. Kita semua bersaudara, mau GAM, mau APM, semua saudara kita. Persoalan mereka punya masalah dengan negara, itu urusan negara. Kita tetap bersaudara di dalam bingkai negara. Ayo, kita jangan saling musuhan, bersaudara, apalagi seiman, seagama. Ayo saudara, bersatu kita. Jangan terpecah belah. Ya, ayo, gandeng tangan, lupakan jengger, saudara. Mungkin kakak Bahar pernah ketemu dengan Bapak Moro, kakak Moro. Ayo kakak dari Papua ada link. Ada link kakak. Ada link. Kakak TIJ pingin lihat kakak. Mana tadi kakak? Aduh. Manakah? Kakak, tolong kakak.
Kapten Moro, salam buat kakak ya, Pak Kapten Moro ya semuanya salam. Yang ada di Wamena, yang ada di Sorong, ya, yang ada di Timika semuanya. Di mana? Di mana ceramah si Bahar? Di Timika kah? Di Sorong kah? Tolong. Saya sudah cari tahu. Tidak ada kakak. Kalau si Bahar nanti ke Papua kasih dia hadiah koteka ya kakak ya, biar kita tahu ukurannya kakak. Dia bilang dia itu laki-laki kakak, tapi pakai lipstik kakak. Kasih koteka nanti biar kita lihat bijinya masih ada toh kak. Ya. Alhamdulillah. TIJ kehabisan obat jadi stres, betul sekali tukang obat sekarang mendadak jadi ulama, jadi habib, akhirnya TIJ jadi stres nggak ada obat. Makanya kembalilah ke alammu, kembalilah ke habitat. Tukang obat jangan ngaku sebagai ulama, yuk silahkan, yuk balik ke habitat. Jual obat, supaya TIJ tidak kehabisan obat. Yuk cepat. Kasih yang dari kayu, yang dari labu, kasih. Info jadi buzzer RP dibayar berapa? Info TIJ ini bayar gratisan. TIJ ini menghibahkan congornya untuk membahas orang-orang ini. Saudara, tidak ada bayaran sepeser pun. Tidak ada hubungan saya dengan perpolitikan, tidak ada kedekatan saya dengan reziman saudara. Ya, nggak ada, saudara. Pure, ini merupakan kesadaran dari dalam hati. Supaya kita tidak dibodohi. Begitu, kira-kira. Ya, kita anak Aceh, bukan banci receh, saudara. Walaupun kita rada-rada sombong, tapi kita tidak dagang jigong, saudara. Hai. Ayo, pakai akal sehat kita. ODGJ pasien RSAC menggonggong. Tidak ada pasien RSJ yang menggonggong. Itu khidmir, anjing peliharaan si Bahar. Menggonggong itu. Tapi sekarang gonggongannya tidak mempan. Ketika berhadapan dengan macan Sumatera, saudara, bukan saya macannya. Saya bukan keturunan hewan dan saya bukan hewan. Saya bukan singa. Saya bukan macan. Saya bukan harimau. Bukan siapa-siapa, saudara. Ya, kita bukan hewan, kita bukan binatang, saudara. Itu yang ngaku-ngaku singa. Kalau dibilang binatang, bilang hewan, marah. Macam mana ini? Tolong. Jigong mahal, saudara. Mana kakak Bahar? Tolong, kapan kakak Bahar ke Papua? Masuk ke pedalaman Papua. Mana? Nanti masuk ke pedalaman Aceh aja, aman. Ya. Apalagi ini? Anda bukan khidmir, jangan sok nebak-nebak. Justru karena Anda buat klarifikasi seperti ini, semakin meyakinkan bahwa Anda adalah anjing khidmir. Cocok tak mekat obat kurap. Awak je, kaji ke ulama tiba-tiba. Padahal dulu pedagang obat kurap, saudara. Ya. Di sini kita nggak dagang obat kurap. Ya, enggak, saudara. Dagang obat, kalau kita dagang obat sambil ngerep, bukan dagang obat kurep, ya bang. Aduh, jigong berkah. Kita paling-paling dagang jagung, bang, nggak dagang jigong. Jagung bakar pakai saus. Kita nggak dagang jigong, dagang jagung. Hati-hati, Dajjal lagi ngoceh. Oh, itu si Bahar, spesialis Dajjal. Suruh dia nangkap, bang. Ayo dong, saudaraku. Jujur kita. Jujur padaku, jujur padanya. Jujur dengan hati ini. Jangan berpura-pura. Ya. Jangan selalu berakting di dalam kehidupan. Harus dilandasi dengan keikhlasan. Bukan ini itu acting doang. Jangan. Bahar ke Aceh kapan, bang? Mungkin tanggal 18 sampai tanggal 21. Mungkin tanggal 1 jadwalnya dirubah ke Medan ya. Mungkin dia tur di Sumatera seperti itu. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat Aceh,
yang ingin menonton Habib Gram atau orang yang terkenal di sosial media sebagai pahlawan padahal pecundang, silahkan datang beramai-ramai untuk melihat celoteh dia, curhat dia, baca judul kitab, kemudian nangis-nangis, akhirnya bentangkan sorban. Tolong jangan lupa jual ayam, jual itik, jual bebek, jual entok, jual kambing, jual diri, kemudian uangnya dikumpulin nanti kasih ke panitia, supaya nanti Habibnya tersenyum ketika pulang ke Jakarta, supaya Habibnya tidak ngamuk-ngamuk kepada Tugu Monas. Nanti Tugu Monas di demo. Biar viralkah? Ya, semakin viral semakin bagus supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah gerakan-gerakan dobol, saudara. Coba disimak. Oke, teman-teman, sudah 1 jam 16 menit. Sudah cukup? Atau lanjut? Lanjut? Atau sudah cukup? Oke, lanjut. Oke, kanjut. Nah, oke. Mana budak? Budak kok kurang bersemangat. Itu konyol, saudara. Si Bahar posting kayak gitu di tab komunitas, nge-tag gua konyol. Dia mau nunjukin kalau dia hebat pernah mukulin Sirian Jombang. Kagak. Kagak, saudara. Itu kagak hebat itu. Kenapa? Karena yang dia buat itu tidak sama sekali mencerminkan sebagai perilaku seorang Habib. Tidak mencerminkan perilaku seorang ulama seperti itu. Mana akhlaknya? Mana revolusi akhlaknya? Apakah ngehajar orang kita itu dibolehkan? Nggak boleh sembarangan ngehajar orang. Kita kasih nasihat. Disitulah butuh kesabaran. Disitulah ilmu digunakan. Bukan congkak. Ya? Ntar. TIJ congor koar-koar doang, masuk penjara mewek. Iya, mewek itu, dibotakin, dikasih kaos tahanan, mewek dia. Betul, kalau di sosial media congornya wah koar-koar, Bang. Habis koar-koar di sosial media sebagai pahlawan karena mukulin bocah sama mukulin sopir, kemudian bentangkan sorban minta sumbangan, Bang. Kemudian dagang jigong lagi, Bang. Apa nggak memalukan itu, Bang? Hah? TIJ pas di penjara pernah ribut sama budak nggak? Nggak. Saya justru membangun hubungan kekeluargaan dengan sesama nahapi titipan, narapidana tahanan titipan. Nggak ada kita ribut-ribut. Datang si Kumar sok-sok ngancam. Gimana caranya biar aneh bisa masuk ke dalam penjara satu sel sama TIJ buat ngehajar TIJ. Dalam hati gua kalau dia masuk sel gua ngehajar gua babak belur dia. Nah, ini apa di spam ya? Abang ini di spam ya. Oke, ini aturan di sini nggak boleh komen banyak-banyak sekali dengan komenan yang sama, Bang. Yang lain nggak bisa komen. Alasan, bentar. Alasan abang apa nggak bisa hadir acara HBS yang ada di Aceh? Yang pertama, saya sedang di dalam penjara nih. Saya nggak bisa bebas. Saya ditahan akibat ada hukum yang tergantung selama 20 tahun. Saya nggak bisa keluar dari sini. Ya. Nggak bisa keluar. Seandainya saya bebas seperti kemarin-kemarin, saya akan live di pos ronda, saya akan datang langsung ke tempat Bahar ceramah, saya live di depan sana, biar nanti bisa dipersekusi, saudara. Kita masuk ke dalam gerombolan mereka gitu, kerumunan mereka maksudnya. Nah, cuman karena saya ditahan di penjara bawah tanah ini akibat hukuman yang tergantung 20 tahun, ya seperti ini nasib saya, Bang. Berani baku hantam nggak, Bal? Enggak, ana lemah sekali. Ya, ana lemah sekali, ana tidak punya kekuatan, ana bukan orang ahli bela diri. Ya, bela diri yang ana miliki hanya bisa tarik kaki kanan, tarik kaki kiri, ambil sendal, kabur. Ana tidak punya bela diri, tidak pernah belajar bela diri. Tidak pernah mukulin orang, dipukulin orang sering, Bang. Karena congor gua mungkin ya. Gua dipukulin orang ada. Tapi kalau mukulin orang nggak pernah. Orang mukulin gua, apakah gua balas? Enggak. Gua nyebutin alhamdulillah, hari akhirat nanti biar Allah yang akan membalasnya. Paling-paling gitu gua. Orangnya sangat qanaah sekali, insya Allah ya untuk saya ya. Saya orang lemah, Bang.
Cuman congor aja yang agak keras sedikit gitu. Misalnya kalian bilang nih TIJ koar-koar doang, namanya juga cuman itu yang saya miliki kelebihan. Sisanya nggak ada, saudara. Saya udah ingatkan jangan di spam, abang. Nah, cuman itu. Saya macam nggak tahu aja kalian TIJ ini orang yang sering dipukulin sama orang. Bukan mukulin orang. Apalagi mukulin banci, mukulin psikopat. Enggak. Mukulin psikopat bangga. Psikopat itu mainnya belakang. Dia nggak keras. Enggak. Psikopat itu lembut. Kalau dihadapi depan-depanan, kayak curut. Dia bukan petarung. Dia pengendap-ngendap. Psikopat gitu. Kalau si Bahar mukulin psikopat kemudian dibangga-banggakan depan kita, disitulah ketololan dan kekonyolan si Bahar itu sendiri. Ya. Psikopat itu nyulik orang, racuni orang, mutilasi orang. Belakang beraninya kalau psikopat. Ya. Psikopat ketemu sama babi ngepet ya seperti itu. Aduh, Marlboro belum pernah kejadian padam ya. Malam ini padam, saking dinginnya hatiku. Apa ini? Bong aja TIJ palingan meski bisa hadir juga melempem kena mental. Ya iyalah. Pasti TIJ kalau misalnya hadir di ceramah si Bahar, di sana banyak budak-budak dia, ya kan? Pasti TIJ melempem lah. Kalau datang ke sana, gua digebukin, patah tulang rusuk gua, itu namanya konyol, saudara. Ya, mending gua ikuti aja apa kata mereka. TIJ ini cuman berani bacot doang di sosial media. Ya udah gitu aja, udah. Terus kalian bisa apa, saya tanya? Kalau TIJ bacot seperti ini. Bahar bergincu, tapi Guy dipukulin. Padahal Bahar pinjam uang 10 juta. Itu si Bahar itu si Rian Guy ya? Gay? Bukan? Oh, dia berarti mukulin banci. Oh, pantes. Masya Allah, ya Habibana. Luar biasa ya. Ya, Masya Allah ya, yang dipukulin banci ya? Oh, pantesan dia bilang di situ level. Oh iya, gua baca sekali lagi ini. Ini dapat info gua ya. Ntar gua baca ini yang diposting si Bahar. Bentar. Gua baca postingan yang diposting sama Bahar dulu. Postingan, bukan video. Postingan. Yang nantangin Habib Bahar, ini yang nulis si Bahar nih ya. Yang nantangin Habib Bahar kau lihat itu Rian Jombang. Oh banci dia, gay. Pembunuh berantai dihajar sampai patah tulang rusuknya dan muntah-muntah darah gara-gara khianat sama Habib Bahar. Keledai sok-sokan nantangin singa, bukan levelnya beliau kau TJ. Betul. Mukulin banci bukan level TIJ. Mukulin bocil kemudian ngaku sebagai pejuang bukan level TIJ. Mukulin sopir taksi online kemudian ngaku sebagai pejuang itu bukan level TIJ. Pakai lipstik jalan kemana-mana seraya menunjukkan ketampanan sebagai syusyu bukan level TIJ. Berani geruduk keroyokan rame-rame bukan level TIJ. Ngoleksi botol miras untuk menunjukkan bahwa saya adalah Yakuza KW16 bukan level TIJ. Pacarin adiknya kemudian nikah sama kakaknya bukan level TIJ. Mohon maaf. Bukan level saya. Bukan. Sama sekali tidak. Betul sekali. Di antara sekian banyak statement si Bahar baru kali ini benar. Dia bukan level saya. Kemudian membodohi jamaah dengan mengatakan pernah ceramah di Papua, masuk hutan pedalaman Papua 3 hari perjalanan. Itu bohong, itu bukan level TIJ.
Ngaku sebagai orang perang tapi nggak pernah datang ke medan perang, itu bukan level TIJ. TIJ pernah nggak datang ke medan perang? TIJ nggak datang pun perang di depan rumah. Peluru lewat ventilasi kamar. Nggak datang ke medan perang TIJ. Tapi bangun tiba-tiba udah di medan perang. Bukan mimpi. Betul kan? Bukan level TIJ. Bukan, saudara. Bukan. Saudara yang pakai lipstik, pakai skincare, bergaya kayak perempuan bukan level TIJ. Itu kira-kira sosok Rian Jombang. Ntar gua baca dulu. Ini bawa orang lain nggak apa-apa ya, karena udah viral beritanya dulu ya. Sosok Rian Jombang, pria gay yang jagal 11 orang, kini dipukul Bahar Smith karena uang. Seharusnya malu dong kalau itu dijadikan sebagai pembanding. Yakni nggak ada yang lebih sadis misalnya. Oh, nggak ada TIJ karena track rekornya apa? Mukulin bocah ingusan, mukulin sopir taksi online, mukulin Rian Jombang. Nah itu, yang disebut pejuang di mananya? Gue tanya nih sama antum-antum semua yang hadir di majelis pencot ini. Majelis pentas bacot. Yang disebut pejuangnya di bagian mana nih? Mukulin bocah di bawah umur kah? Atau bocah-bocah ingusan kah? Mukulin sopir taksi kah? Atau mukulin gay, banci? Coba. Yang bagian yang disebut sebagai pejuang Islam itu di bagian mananya? Coba. Kasih tahu ke Ana nggak paham yang begitu-begitu. Coba. Di antara tiga ini, mukulin gay, mukulin bocah, mukulin sopir, di antara tiga ini yang mana bisa dikategorikan sebagai rekor sehingga bisa menjadi pejuang? Ya junudallah sirulil aman fi sabilillah yansurnar rahman, ya junudallah hayya lil jihad fidyatal bilad bil udda wal atad nazarul fasad, hayya lil jihad. Habis itu kabur satu-satu. Hayya lil jihad. Mana Padepokang nih harus bertanggung jawab tentang hayya lil jihad. Habis itu kemana? Iskariman au syahidan, mukulin bocah. Enggak seperti itu, saudara, konsepnya. Mana? Jangan kau tunjuk-tunjuk lagi itu. Kau pukulin orang-orang itu dalam penjara, kau tunjukkan angkat telur depan TIJ, memalukan itu. Ya? Enggak level beneran. Seperti yang kau katakan itu enggak level. Memang enggak level. Enggak, sama sekali enggak. Tidak, Bahar. Tidak level. Oke, katakanlah sebagai seorang dai, isi ceramahnya curhat, nyebutin judul kitab, baca sholawat, kemudian ngambek pingin pulang, marah-marah karena tidak dibesuk waktu dalam penjara, kemudian cerita masalah burung sedikit, kemudian curhat kisah dalam penjara. Masya Allah, ana sebagai pejuang Islam masuk penjara karena mukulin bocah, mukulin banci, kemudian mukulin sopir. Insya Allah luar biasa, ana sebagai pejuang. Antum semua harus siapkan uang-uang antum supaya antum mendapatkan barokah melalui jigong barokah yang ana lelang malam ini. Itu yang disebut dengan pejuang. Bahar. Kemudian yang teriak-teriak, TIJ kalau berani, itu jangan di kandang doang. Gua bukan hewan, bukan singa, bukan binatang, kagak punya kandang. Kalau si Bahar punya kandang ya bukan gua dong. Ya, paham? Kebanyakan tipu-tipu kalian. Tipu-tipu dibongkar kagak terima, ya kagak terima lah.
Hancur usaha bertahun-tahun dibangun. Nagidam gede mandum yang hana betul. Anjir nagidam itanya kan eksekutor, Bang. Kita di sini bukan eksekutor, kita di sini bukan hakim. Kita di sini sebagai konten kreator juga nggak bisa, kata budak, nggak kreatif. Kreatif itu muji-muji Bahar. Masya Allah Habibana, Masya Allah ilmunya Habibana, Masya Allah perjuangannya Habibana, itu baru kreatif. Kalau kita aku bertanya-tanya, si Bahar itu ke Papua kapan? Yang katanya 3 hari masuk pedalaman Papua. Itu nggak kreatif. Si Bahar itu pakai lipstik, itu nggak kreatif. Kreatif tamfannya Habibana, cucunya aja seperti ini, apalagi kakeknya. Cucunya aja seperti ini, apalagi Rasulullah. Itu kreatif. Ya, itu kreatif. Oh, Masya Allah luar biasa sekali. Jigongnya aja laku mahal gitu. Itu kreatif. Assalamualaikum abang kesayangan. Ini ada Fatin Lubis ya. Adekku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mungkin Om Bahar cemburu ke Om Rian karena diselingkuhi, makanya dihajar. Masya Allah, ada apa lagi ini? Tolong Fatin jelaskan itu. Jangan mengada-ngada. Sesuatu yang memang ada. Coba. Ada apa itu? Itu kemungkinan atau kebenaran? Jangan sampai lu kagak bisa bongkar nih Fatin. Bongkarlah. Bongkar Fatin. Ada apa sebenarnya? Cemburu sama siapa? Kena lu Bahar, ngetek gua hari ini sial sekali lu. Lu mikir dulu baru posting sesuatu. Jangan kau ikut-ikut TIJ. TIJ walaupun sebanyak apapun diposting, dia bertanggung jawab dengan statementnya. Kagak mati langkah, kagak kena stuck. Ya. Coba dulu Bahar. Kalau mau upload sesuatu atau mau ngambil tindakan, jangan pada saat kita sedang emosi. Ingat nih saudaraku, siapapun kita. Jangan mengambil keputusan pada saat kita sedang emosi. Di situ akan muncul ketololan kita, saudara. Sabar dulu, ambil wudhu dulu, tenangkan diri dulu, baru buat keputusan. Tetapi hal yang paling sulit di dalam kehidupan ini adalah mengambil keputusan. Maka tenangkan diri dulu, baru ambil keputusan. Kalau tidak, kacau semua, saudara. Udah capek-capek si Bahar ngetik, itu si Bahar, tangan si Bahar itu yang ngetik. Tangan darah yang mengalir. Kalau kita tangan darah beku, dia yang ngetik itu sendiri. Bukan budaknya yang ngetik itu, dia yang pegang akun itu. Kamu tidak dikenal sama Habib TIJ. Tino, itu dia ngetak gua. Budak. Aduh, di video saya lihat. Dia nggak kenal, tapi rentetan kejadian dia pahami. Itu namanya bohong, dusta. Habib nggak mungkin bohong. Habib nggak mungkin dusta. Paham? Kalian gampang sekali ketipu dengan model-model seperti itu. Itu Samsuhar itu. Samsudin digabungin sama si Bahar, si Samsul Bahar. Jadi Samsuhar. Nanti video ini tag akun Bahar, Bang. Nggak usah, dia nonton dari tadi. Mungkin ada yang ngawasin dulu, nanti dia nonton, atau sekarang lagi ceramah dia, nanti pasti nonton dia. Pasti nonton dia. Langsung mukanya. Sekarang coba kau lihat muka si Samsuhar. Coba kau lihat muka si Samsuhar. Antara sebelumnya yang garang, bagaikan raja singa. Nah itu, ini Fatin lagi nih. Gue baca nih komennya. Nah itu makanya jika mau memutuskan sesuatu, tunggu dengan pikiran dan hati yang tenang. Karena dengan tenangnya hati dan pikiran, kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Kok nggak dilanjut yang tadi, Tin? Oh jangan dulu. Nanti itu ya. Kalau si Bahar nggak taubat, kalau si Bahar
nggak bisa berubah, kita hantam lagi nanti. Kita bocorkan lagi nanti. Suruh bayar hutang dulu biar pikiran dan hati tenang. Nah, lu. Tuh, ngutang di mana dia, Fatin? Hutang di mana dia? Tapi janganlah seperti itu, Tin. Kita nggak sopan itu. Nagih hutang di tempat umum seperti ini. Pokoknya tenang aja, Har. Gua nggak akan bongkar. Misalnya lu pernah mesan oleh-oleh minuman keras dari luar negeri. Ya, lu pernah ngambil kacamata dari siapa? Gua tahu itu. Ya, tahu bener. Nah. Nah, jadi nggak usah belagak-belagak Habib depan gua. Kagak bisa. Ya, kagak bisa. Ini omongan saya malam ini bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, saudara. Kalau misalnya nggak terima di dunia, suruh si Bahar dan juga ante-anteknya lakukan apa? Persekusi atau apa? Jangan ngamuk-ngamuk sendiri di kamar, kagak baik. Nanti budak-budak lu jadi tempat lu buang kekesalan. Jangan, ya. Nah, kalau ente pingin dihargai sama orang, yuk tunjukkan bahwa kita pemuda-pemuda Islam. Ajarin orang yang benar, jangan menghasut, jangan caci maki, jangan hina. Orang suka mengkritik, ketika dikritik nggak mau terima. Ayo, kalau kita sudah masuk ke sosial media, kita harus terima itu semua. Ya. TIJ fitnah kurang aja. Nah, itu barusan gua udah ngomong. Kalau ada narasi gua mengandung fitnah, udah tempuh jalur apapun. Mau mubahalah kah? Nah, mau klaim surga milik emaknya lah. Gua nggak dikasih surga karena punya emak dia. Karena surga itu punya bapak dia, punya engkong dia. Nah, udahlah, ambil buat engkong dia. Nah, coba. Logikanya orang dihina harusnya nyamperin yang menghina. Betul. Kalau merasa. Kalau gua cuma ngontenin doang. Oke, ini udah cukup nih, udah hampir 1,5 jam lebih nih. Nah, udah hampir 2 jam nih. Kita off dulu ya. Kasih nafas dulu buat mereka. Budak-budak kasihan, nih nggak berani komen di sini lagi. Makin dia komen di sini, makin gua beberin. Apa nih? Orang nggak memanusiakan manusia kok diikuti, betul Joko Tingkir. Mana bisa itu memanusiakan manusia? Menganggap dirinya dewa, Joko Tingkir. Nah. Kok lanjut Muhammad Ridho, capek ana capek, ana dari tadi sore sampai sekarang ana live terus. Ana capek, ana sebagai pejuang mukulin banci di dalam penjara. Ana pernah dibotakin di Nusa Kambangan, ana capek sekali. Apalagi TIJ sekarang merosting ana habis-habisan. Aduh, ana kelonjotan, capek ana. Beban pikiran itu ana capek sekali. Apalagi ini ana ragu-ragu mau ke Aceh. Tapi ya sudah. Karena misi dari Tuan Besar. Karena misi dari majikan ana yang lebih besar dari ana harus ke Aceh. Ampun, sebenarnya ana tidak mau ke Aceh. Tapi terpaksa. Karena ini misi 2024. Kalau 2024 ana tidak ada yang dijagokan menjadi sebagai presiden. Ana gagal lagi, jadi kecewa lagi. Ngebaca sendiri lebih top daripada ceramah depan banyak orang ulama. Tapi kerjanya bahas jengger, saudara. Betul, Fatin. Syukran, Fatin. Abang kapan live di Pos Ronda? Pos Ronda jauh dari tempat saya hari ini dikarenakan saya di dalam penjara. Masya Allah, saudara. Ana di dalam penjara. Ana penjara bawah tanah dikarenakan hukuman 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya, salam buat Bahar. Saya tidak membenci. Ana tidak membenci dia. Yani di sini
Ana kritik baik-baik tentang ilmu dofol, ketajaman pedang tumpul. Ana dibilang sebagai pembenci habaib. Ana dibilang sebagai bentuk kebencian ana dan keirian ana terhadap Al-Habib Bahar bin Sumit. Padahal tidak, saudara. Yani ana di situ waktu itu sedang membahas Samsudin tentang ilmu dobol, kebal-kebalan falsu. Kemudian ana dituduh seperti itu. Ana gas. Si Aldo juga mengatakan kalau ana ini takut membahas Bahar. Tidak ada kata takut bagi kita, saudara, walaupun kita lemah. Atas nama pendobolan kita harus hajar siapapun pelakunya. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Fatin yakin anak yang mencium kaki Om Bahar sangat menyesal seumur hidupnya karena merasa sangat bersalah pada ibu yang telah melahirkannya. Fatin yakin 1M%. Fatin kalau udah tahu jangan dibongkar melulu. Biar ana yang bongkar, TJ berani nggak bahas pemerintah? Assalamualaikum wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pemerintah. Sudah ana bahas. Pemerintah dan pemerintah, saudara. Itu sudah ana bahas. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Request antum ana akan penuhi. Tapi kalau caci maki, suruh buka sempaknya, ada pembalut atau tidak, lagi haid atau tidak, ana tidak mau. Kenapa? Itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kita. Ya. Ana tidak bisa seperti itu. Kemudian buat propaganda di tengah-tengah umat. Kebangkitan PKI, kemudian gulingkan Jokowi, sampai hari ini sudah mau habis 2 periode, kagak ada guling-guling. Apalagi kalau bukan manisan yang dioleskan ke punggung rakyat. Alias menipu, memprovokasi. Tapi tidak ada tindakan sama sekali. Tidak ada tindakan sama sekali. Husin! Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada. Ketifu kalian semua. Ketifu. Live di kamar lu cemen daripada gua live di kamar istri tetangga. Itu nggak sopan. Ya. Ngapain live di atas panggung, teriak-teriak tengah malam sampai pagi? Nggak ada isi, saudara. Lebih terhormat seperti ini, tidak dagang jigong. Yani itu bukan level ana, bukan. Level ana nggak demikian. Banci lu. Banci itu pakai lipstick, mukulin bocah, mukulin LGBT. Itu banci, saudara. Ya. Prajurit pembela pendawiran, di situ nyali budak ditunjukkan, jangan lupa bentang sorban. Prajurit pembela pendawiran, di situ jiwa budak ditunjukkan, ayo bentangkan sorban, tunggu uang jajan. Ya. Supaya nanti majikan pada senang. Hei, wey. Oke, teman-teman, ana Syafiq. Ana harus nambah kopi. Ana mau istirahat supaya ana besok bisa membacot lagi. Ya, doakan ya. Ana harus istirahat dulu. Tidak ada di sini. Ana tidak bentangkan sorban, tidak ada. Jangan takut, jangan. Ana tidak mengemis. Ana bukan pengemis. Ana ini hanya ingin melusu saja. Ana bukan susu, ana melusu. Ya, difaham ya, fahim. Apa kabar? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di sini tidak ada kebencian kepada siapapun. Saya hanya tes mental yang katanya pejuang, yang saya tidak tahu apa yang diperjuangkan. Ya, saya berharap kita semua tidak ikut
dalam membenci orang lain. Kita sering melihat ceramah-ceramah yang mengujar kebencian, kita tidak boleh untuk membenci sesama. Ya. Nah, karena semua ini adalah kehidupan yang fana sementara doang, saudara. Nah, kita semua akan menutup mata nanti. Bukan lagi mulut yang bicara nanti. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Ya, di muka bumi. Ayo. Mari kita sama-sama bertaubat, saudaraku. Ya. Bertaubatlah kita. Jangan cuma menyuruh orang lain. Kita juga harus memulai dari diri sendiri. Jangan mengutamakan emosi, kebencian dan apapun. Karena ana tidak pernah membenci siapapun dari dalam hati. Ana tidak mau memasukkan sedikit pun kotoran ke dalam hati ana. Kalaupun hati ana kotor itu bukan karena ana masukkan, mungkin karena ana tidak sengaja. Ya seperti itu. Ya. TJ jago kandang Anda telat ana. Ana udah jelaskan tadi itu. Ana bukan hewan, ana tidak punya kandang. Ana bukan singa sirkus yang membutuhkan kandang. Ana tidak butuh itu. Ana tidak butuh fulus dari sumbangan. Ana tidak butuh kandang karena ana bukan hewan, bukan binatang, bukan singa. Bukan. Ana bukan. Bukan. Nah, ya, yang jago kandang itu hanya binatang-binatang sirkus, saudara, atau hewan-hewan peliharaan ternak, saudara. Ya, ana tidak butuh kandang. Terima kasih, ana Syafiq. Fatin, ana jemput sekarang. Udah jam berapa? Ana jemput sekarang ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat menikmati malam kita semua. Ya. Mudah-mudahan Dede Bahar tidak lagi main lelang jigong, lelang panci lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.